marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kelas dipimpin untuk berdoa. Marilah teman-teman, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, doa singkat terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Nihil. Baiklah anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar tentang energi listrik. Nah, sebelum belajar, Ibu ada tepuk nih biar kalian jadi semangat belajarnya. Oke anak-anak, Ibu contohkan dulu ya tepuknya. Ya Bu. Oke, tepuk semangat. 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 Ditoa-toen, ditoa-toen, ditoa-toen. Asik. Bisa? Bisa. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Semangat. Ditoa-toel. Asik. Oke, gimana nih? Udah semangat tuh? Belum Bu, mau lagi. Mau lagi ya? Oke, satu kali lagi ya anak-anak. Tepuk semangat. Semangat. Ditoa-toel. Asik. Oke, gimana? Pada semangat kan? Anak-anak, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang energi listrik. Nah, anak-anak di sini ada yang bisa memberitahu Ibu di sekitaran kita apakah ada yang menggunakan listrik? Bu. Oh iya, ini siapa? Seperti lampu, Bu. Oh iya, betul. Ada yang tahu lagi? Kipas angin Bu. Iya, betul sekali. Itu adalah contoh dari energi listrik. Nah, di sini Ibu akan memberitahu kalian bahwasanya energi listrik adalah suatu kemampuan untuk melakukan atau menghasilkan usaha listrik. Nah, kemampuan tadi yaitu memindahkan suatu muatan dari satu titik ke titik yang lain. Nah, untuk menambah pemahaman dari kalian, Ibu akan menampilkan suatu video yang mengenai tentang energi listrik. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Nuneaton, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Adakah benda-benda elektronik di sekitarmu? Dapatkah kamu menyebutkan fungsi dari benda-benda tersebut? Nah, amatilah gambar berikut ini. Ada lampu senter, ada lampu darurat, dan ada lampu tidur. Benda-benda elektronik tersebut tersusun dari komponen dan rangkaian listrik. Beberapa contoh kemampuan listrik sederhana antara lain: saklar, kabel, lampu, dan baterai. Apa saja fungsi dari komponen-komponen listrik tersebut? Perhatikan tabel berikut ini. Saklar berfungsi sebagai memutus dan menyambung arus listrik. Kabel berfungsi sebagai media penyalur arus listrik. Lampu berfungsi sebagai benda yang dialiri listrik. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Komponen-komponen tersebut dirangkai sedemikian rupa hingga menjadi rangkaian listrik. Terdapat dua macam rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ada perbedaan rangkaian seri dan paralel. Perhatikan perbedaan berikut ini. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang berderet tanpa cabang.
Kelebihan dari rangkaian ini membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit daripada rangkaian paralel. Kekurangannya, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang memuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang alat listriknya dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kelebihan dari rangkaian ini, jika salah satu aliran listrik diputus, tidak akan terdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala, lampu menyala lebih terang. Kekurangannya yaitu membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar rangkaian listrik seri berikut ini. Pada rangkaian listrik seri, alat listrik dipasang berderet tanpa cabang. Lalu perhatikan rangkaian listrik paralel berikut ini. Pada rangkaian listrik paralel, alat listrik dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Apakah kalian sudah melihat video yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan bernyanyi mengenai rangkaian paralel. Oke? Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ini makin ada balonku. Ibu contohkan ya. Rangkaian paralel itu dibagi jadi dua. Ada seri dan paralel. Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Nadanya pakai balonku ya anak-anak. Ya, Bu. Satu, dua, tiga. Rangkaian paralel itu dibagi jadi dua. Ada seri dan paralel, ciri-cirinya beda. Seri itu berderet-ret, paralel itu bercabang. Seri arus listrik sama, paralel itu beda. Paralel sama terang, yang seri sama redup. Paralel boros biaya, yang seri hemat biaya. Jika lampu seri padam dam, yang lain ikut padam. Beda dengan paralel, yang masih tetap menyala. Apakah kalian semua sudah paham? Sudah, Bu. Oke, di sini siapa yang berani untuk memberitahu temannya mengenai yang telah kita pelajari hari ini? Yang berani maju ke depan. Ya, silakan nanti maju. Baiklah, jadi pada materi tadi rangkaian listrik dibagi menjadi dua, Bu, Ya, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu bercabang, sedangkan seri tidak. Dan juga seperti penyanyi tadi paralel boros, ya, sedangkan seri hemat biaya. ya, betul sekali. Tepuk tangan dong. Oke, sekarang buat dua kelompok karena kita akan mempraktekkan rangkaian sederhana yaitu membuat
Adapun alat dan bahan pada senter, yaitu kabel, baterai, isolasi, lampu mini, gunting, dan karton. Adapun cara pembuatannya, yang pertama, gunting kabel lalu dikupas. Yang kedua, satukan kabel yang telah dikupas, lalu lilit lampu mini oleh kabel. Setelah lampu dililit oleh kabel, berikan isolasi pada kabel dan lampu. Ketiga, tempelkan ujung bola lampu ke batu baterai lalu isolasi. Setelah diisolasi, senter yang sudah dibuat tadi digulung oleh karton. Lalu diberikan isolasi kembali. Yang terakhir, setelah diisolasi, lalu tempelkan kabel pada baterai, lalu lihat apa yang akan terjadi. Dan senter pun hidup, siap untuk Oke, gimana anak-anak? Apakah kalian bisa? Bisa, Bu. Gimana udah sampai mana ini? Oke, kelompok mana yang udah selesai? Kami, Bu. Oke, maju ke orang ya. Mana ibu akan memeriksa dulu apakah kalian berhasil membuat online tersebut? Berhasil, Bu. Oh iya. Oke, sekarang dipresentasikan ya hasil dari kerja kelompok kalian. Jadi bahan yang digunakan pada senter tersebut adalah baterai, lampu mini kecil, kabel, karton, dan gunting. Dan juga fungsi dari senter ini bisa digunakan pada saat mati lampu, Bu. Oh iya, betul sekali. Kita beri aplaus dulu. Oke, kurasa kalian sudah memahami ya tentang materi yang telah dijelaskan hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar soal untuk kalian. Nah, jika kalian sudah, nanti dikumpulkan ke meja Ibu ya. Iya, Bu. Oke, silakan menjawab.